Mereka ini sudah memperkosa Junko Furuta ini lebih dari 400 kali dan secara bergilir. Oke guys, selamat datang kembali di channel Vampire Evan. Sudah lama sekali saya tidak membuat video untuk kalian karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan di video kali ini saya akan membahas kasus pembunuhan yang pernah bikin heboh pada tahun 1988. Yaitu kasus pembunuhan yang terjadi pada salah seorang siswi di Jepang yang bernama Junko Furuta. Ya, sebelum kita mulai video kali ini, kalian bisa bantu support saya dengan cara menekan tombol subscribe yang ada yang di bawah ini dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapat notifikasi ketika saya mengupload video terbaru. Ya, tentunya kasus ini sudah tidak asing lagi di telinga sebagian orang ya. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas kasus ini dengan sedetail mungkin. Oke, jadi nyamankan diri kalian dan dengarkan setelah yang satu ini. Ya, kasus ini dikenal sebagai kasus pembunuhan gadis SMA dibungkus beton. Kasus ini diberi nama demikian karena tubuh Junko Furuta ini ditemukan di dalam drum yang berisikan ratusan liter semen. Ya, sebelum kita memulai kisah ini, ada baiknya kita mengetahui siapa ini Junko Furuta. Junko Furuta adalah seorang gadis 16 tahun yang berasal dari Misato, Saitama. Ia lahir pada tanggal 22 November 1971. Ia merupakan siswi dari sekolah menengah atas Yashio Minami dan juga merupakan seorang pekerja paruh waktu di sebuah perusahaan. Ia tinggal bersama orang tua, kakak, dan adik laki-lakinya. Junko Furuta ini dikenal sebagai gadis yang cantik di sekolahnya. Karena kecantikannya ini, dia pun menjadi populer di sekolahnya itu. Ya, saking populernya ia di sekolah ini, ia pun harus menjadi korban penculikan, penyiksaan, pemerkosaan, dan pembunuhan yang dilakukan oleh 4 orang remaja laki-laki, yaitu Hiroshi Miyano, Nobuharu Minato, Kami Sakujo, dan Yasushi Watanabe, yang merupakan antek-anteknya Yakuza, dan mereka pun menyiksa Junko Furuta selama 44 hari sebelum akhirnya mayat Junko Furuta dibeton. Awalnya, Miyano yang merupakan anak nakal yang di sekolah itu mempunyai perasaan terhadap Junko Furuta. Dan ia pun mulai mengungkapkan perasaannya itu kepada Junko Furuta ini, saking sayangnya ia sama Junko Furuta ini. Tetapi, Junko Furuta ini menolak cintanya si Miyano dikarenakan dengan alasan si Junko Furuta ini tidak mau pacaran. Mendengar penolakan tersebut, Miyano ini pun kesal nih sama si Junko Furuta ini kan. Soalnya selama ini semua siswa di sekolah tersebut itu menaati apa keinginan Miyano. Karena penolakan Junko Furuta tadi, Miyano pun marah besar terhadap Furuta. Ya, kita masuk ke dalam kronologinya. Pada malam hari sekitar pukul 8:30 malam, itu terjadi pada 25 November 1988. Pada saat itu, si Furuta ini baru saja pulang dari pekerjaan paruh waktunya pada malam hari menggunakan sepeda. Sayangnya saat dalam perjalanan pulang, Junko Furuta ini melewati jalan yang dimana Minato dan teman-temannya ini sedang keliaran untuk merampok dan memperkosa wanita lokal. Dan pada saat itu pula, Miyano ini tidak sengaja melihat si Junko Furuta yang sedang pulang menggunakan sepedanya ini tadi dan mulai menyusun rencana bersama teman-temannya. Rencananya adalah si Miyano ini menyuruh si Minato untuk menendang sepedanya si Junko Furuta ini hingga Junko Furuta terjatuh. Setelah Junko Furuta ini jatuh, Minato pun kabur. Kemudian datanglah Miyano ini yang datang sebagai pahlawan dengan berpura-pura baru saja datang dan menawarkan pertolongan terhadap Junko Furuta dan menjanjikan untuk mengantar Junko Furuta pulang. Furuta ini saat itu tidak menolak karena dia tidak ada rasa curiga sama sekali terhadap Miyano ini. Ternyata Junko Furuta ini tidak diantar pulang sama Miyano, tetapi Junko Furuta ini malah dibawa ke dalam sebuah gudang yang kosong yang terletak tidak jauh dari jatuhnya sepeda tadi. Setelah dibawa ke gudang, Miyano ini pun memamerkan lagi kekuasaannya bahwa ia mempunyai relasi terhadap Yakuza ini dan mengancam Junko Furuta. Setelah ancaman tersebut, Miyano ini pun membawa
Junko Furuta ke hotel dan Miyano ini pun menelpon teman-temannya agar untuk datang ke hotel tersebut. Setelah mereka berempat berkumpul di hotel, barulah Miyano dan teman-temannya ini membawa Junko Furuta ke rumah kediaman orang tuanya Minato. Itu terletak di distrik Ayase, Adachi. Setelah sampai di rumahnya Minato, keempat orang ini pun menyatakan bahwa ia tahu di mana si Junko Furuta ini tinggal dan mereka mengancam bakal membunuh keluarganya Junko Furuta jika Junko Furuta ini berani mencoba untuk kabur. Dan pada tanggal 27 November, itu tepat 2 hari setelah Junko Furuta ini diculik, orang tua Junko Furuta ini mencoba untuk menghubungi polisi karena anaknya ini sudah beberapa hari tidak pulang. Tak lama ibunya ini menelpon polisi, datanglah telepon lagi dari si Junko Furuta. Ternyata untuk menghindari pencarian oleh polisi, Miyano ini pun memaksa Junko Furuta berbohong kepada orang tuanya dan mengatakan bahwa ia menginap di tempat temannya untuk beberapa hari dan meminta agar polisi menghentikan pencarian dirinya. Dan di rumah Minato itulah selama kurang lebih 40 hari, Furuta ini berkali-kali mendapat penyiksaan yang tingkat kekejamannya ini sudah tidak bisa kita pikirkan lagi dengan akal nalar kita ini. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, bukan hanya 4 orang itu saja, tetapi teman Yakuzanya ini pun kerap diundang untuk turut ikut menyiksa Furuta. Mereka ini sudah memperkosa Junko Furuta ini lebih dari 400 kali dan secara bergilir. Junko Furuta ini juga dijadikan sasaran kekerasan fisik. Seringkali ia dipukuli, tubuhnya digantung di atas plafon, dan diperlakukan seperti layaknya karung tinju. Dan tak jarang juga perutnya juga dihantam menggunakan barbel. Mereka juga sengaja membuat Junko Furuta ini kelaparan dan menyuruh Junko Furuta ini untuk memakan kecoa hidup-hidup dan juga disuruh untuk meminum urinnya sendiri. Beberapa bagian tubuhnya juga dibakar, seperti ditempeli lilin panas atau dibakar dengan rokok dan juga korek. Bahkan beberapa bagian tubuhnya juga dimutilasi atau ditusuk dengan jarum jahit. Ternyata mereka memutilasi tubuh Junko Furuta ini ketika Junko Furuta ini masih hidup. Dalam kondisi yang brutal ini, Furuta pun dipaksa untuk bermasturbasi di hadapan pelaku ini. Benda-benda asing yang tak masuk akal pun dimasukkan ke dalam kemaluan dan anusnya, sehingga mengakibatkan pendarahan yang luar biasa. Sekitar 16 hari masa penyekapan Furuta, ada seorang pria yang diintimidasi oleh pelaku untuk memperkosa Junko Furuta melaporkan insiden itu kepada saudaranya. Lalu saudaranya ini pun meminta orang tuanya untuk menghubungi polisi dan memeriksa rumah Minato. Tak lama kemudian pun 2 polisi datang ke kediamannya Minato. Tetapi kedua polisi yang sedang bertugas tadi itu mengatakan bahwa tidak ada satu orang gadis pun di rumah Minato. Dan ternyata kedua polisi ini tersebut tidak memeriksa rumah Minato. Mereka tidak memeriksa rumah Minato karena mereka itu yakin bahwa telepon yang baru saja masuk tadi itu adalah sebuah lelucon. Dan pada akhir kisah ini nanti 2 polisi ini pun dipecat karena tidak menjalankan tugas sesuai prosedur. Pada Desember 1988, tepat 1 bulan setelah penyekapan, Junko Furuta ini pun sempat mencoba untuk menghubungi polisi. Tetapi upayanya ini pun gagal karena ketahuan oleh Minato. Furuta ini pun kemudian dihukum, kaki dia ini pun dibakar, dan anusnya pun dimasuki botol besar hingga mengalami pendarahan dan kejang-kejang. Setelah Junko Furuta ini kejang-kejang, para orang-orang biadab ini pun mengira bahwa Junko Furuta itu hanya berpura-pura kejang, sehingga mereka pun menyiksanya lagi. Pada fase ini pun Junko Furuta ini sempat meminta agar dirinya dibunuh saja karena tidak tahan lagi menahan siksaan yang terlalu kuat ini. Makanya Junko Furuta ini meminta untuk dirinya dibunuh saja. Namun para pelaku ini menolak untuk membunuh Junko Furuta dan bahkan mereka ini pun menyuruh Junko Furuta ini untuk tidur di balkon. Padahal saat itu musim dingin. Karena kerasnya siksaan, ia pun akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya. Karena kehilangan kontrol kandung kemihnya tadi ini, Junko Furuta ini pun dipukul karena ia mengotori karpet dengan muntahnya. Junko Furuta ini pun sudah tidak bisa lagi makan dan minum pada saat itu. Karena jika ia ini makan atau minum, dia ini akan mengalami muntah. Kan tadi udah dibilang kalau misalkan ia muntah, dia pasti akan dipukuli lagi sama mereka ini. Makanya dia tidak mau makan dan minum karena takut muntah.
Memasuki Januari tahun 1989, penyiksaan demi penyiksaan ini merubah fisiknya Junko Furuta ini. Wajahnya pun mulai membengkak dan luka-luka di sekujur tubuhnya itu pun membusuk dan menghasilkan nanah dan bau yang tidak sedap. Setelah tubuh Junko Furuta ini mengeluarkan nanah dan membusuk seperti itu, para pelaku ini pun sudah kehilangan nafsu bejatnya ini dan mereka pun sempat mencari korban lain untuk diperkosa. Meskipun korban-korbannya ini pun tidak disekap seperti Junko Furuta. Pada tanggal 4 Januari 1989, para pelaku ini pun melakukan penyiksaannya lagi terhadap Junko Furuta. Mereka memukuli Junko Furuta dengan menggunakan barbel lagi, menendang dan meninju, dan meletakkan 2 lilin di kelopak matanya. Kali ini mereka pun memposisikan Junko Furuta ini untuk berdiri, dan memukul kaki Junko Furuta hingga Junko Furuta ini pun terjatuh, sehingga menimbulkan pendarahan yang sangat deras, dan muncullah nanah-nanah dari luka bagian tubuh Junko Furuta yang terbakar ini karena terinfeksi. Keempat orang ini pun kemudian menutup tangannya ini dan melakukan penyiksaan terhadap Junko Furuta agar tidak meninggalkan jejak di tubuh Furuta. Mereka ini pun terus memukuli si Junko Furuta ini, dan pada akhirnya mereka ini pun menuangkan sebuah cairan, yaitu seperti cairan korek api itu. Mereka menuangkan cairan tersebut ke pahanya Junko Furuta, ke lengannya, ke wajahnya, dan juga ke perutnya. Junko Furuta ini pun sempat melakukan upaya untuk memadamkan api, tetapi dia ini tidak bisa melakukannya karena anggota tubuhnya ini sudah tidak bisa bergerak lagi. Sudah mati rasa badannya ini sehingga tidak bisa digerakkan lagi badannya. Dan pada akhirnya Junko Furuta ini pun meninggal akibat siksaan yang dilakukan pada hari itu. Karena takut tertangkap, Miyano dan teman-temannya ini pun membungkus tubuh Furuta ini ke dalam selimut. Kemudian mereka ini meletakkan tubuh Junko Furuta ini ke dalam drum yang bervolume 208 liter dan mengisi drum tersebut dengan semen basah. Pada pukul 8 malamnya, terjadi pada hari itu juga, mereka membawa drum tersebut ke sebuah daerah yang bernama Koto di Tokyo. Kemudian mereka membuangnya ke dalam truk semen. Pada akhir Januari 1989, beberapa pelaku pun tertangkap. Tetapi mereka ini tertangkap bukan karena kasus yang mereka lakukan terhadap si Junko Furuta ini, melainkan mereka ini tertangkap karena kasus pemerkosaan gadis lain. Jadi mereka ini tertangkap ini bukan karena perlakuan yang mereka lakukan terhadap Furuta. Dan pada 29 Maret setelah interogasi lebih lanjut, mereka pun mengakui kejahatan yang mereka lakukan terhadap si Junko Furuta. Di dalam pengakuan tersebut, mereka pun menyeret pelaku lainnya. Pada tanggal 30 Maret 1989, barulah saat itu tubuh Junko Furuta ini ditemukan. Tak lama berselang, pengadilan atas kasus ini pun dimulai dengan mendatangkan pelaku. Namun vonis yang diberikan terhadap pelaku ini dianggap tidak adil oleh masyarakat. Bayangkan saja, kasus pembunuhan yang separah itu, hukuman paling ringannya saja itu adalah 7 tahun penjara. Dan yang paling beratnya itu adalah 20 tahun penjara. Ya menurut aku ya sebenarnya ini memang tidak adil. Karena seharusnya kasus yang seberat ini hukumannya adalah bisa lebih dari vonis tersebut. Yaitu menurut pandangan aku. Tapi mungkin pemikiran kita berbeda-beda. Tapi aku rasa mungkin kita semua setuju kalau ini adalah tidak adil. Tapi sebenarnya pada kasus ini hakim pun sangat kesulitan untuk memenuhi tekanan publik. Sebab karena usia pelaku ini semuanya masih di bawah umur. Dan pada akhirnya, Junko Furuta ini pun dimakamkan setelah 2 hari mayatnya ditemukan, yaitu pada tanggal 2 April 1989. Teman-teman dekat dan keluarganya pun turut hadir ke pemakaman dengan sedih yang mendalam. Dan pada akhirnya, kisah tragis Junko Furuta yang merupakan gadis tercantik di sekolahnya ini abadi dalam sebuah karya seni novel, film, hingga lagu. Ya, jadi begitulah kisah tragis dari Junko Furuta ini. Kalian bisa memetik hikmah dari cerita ini. Kalian bisa mengambil yang baiknya saja dan buang yang buruknya. Oke, baiklah. Tidak bosan-bosan saya mengingatkan agar kalian bisa bantu support saya dengan cara menekan tombol subscribe yang ada di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram saya di @vankreoyovan. Oke guys, sekian dari video ini. Saya Yovan Adi Fadilah. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.